ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat taufik. Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mengisi bulan-bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya ternyata bukan hanya istimewa dari sisi pahala. Ternyata bukan hanya istimewa dari sisi ampunan Allah. Namun bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menanamkan pendidikan-pendidikan akidah kepada hamba-hambanya. Terkadang sebagian orang hanya mengambil pelajaran-pelajaran Ramadan dari sisi-sisi yang lain. Seperti misalnya sebagian orang mengambil ibrah dari sisi kesehatan. Puasa itu bisa meningkatkan kesehatan, ibrahnya bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa meningkatkan imun dan lain sebagainya. Padahal seharusnya seorang mukmin itu lebih perhatian pada perkara-perkara akidah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara akidah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyebutkan beberapa perkara-perkara akidah yang bisa kita petik dari tarbiyah Ramadan ini. Yang pertama, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik kita tentang sebuah akidah yang ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bahkan Anda tidak akan mendapati kitab-kitab para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang, melainkan pasti ada pembahasan tentang akidah yang satu ini, yaitu akidah tentang wujubus sam'i wa ta'ah li waliyil amr. Akidah tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dari mana kita mengambil akidah yang satu ini di bulan Ramadan? Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan tara'an nasul hilal. Kata Abdullah bin Umar, manusia ketika itu melihat hilal di bulan Ramadan. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni qad ra'aituhu, dan aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal itu. Fa shamahu wa amara bisiyami, maka Nabi pun menetapkan puasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka dalam hadis ini ada sebuah akidah yang hendak ditanamkan bahwa puasa itu merupakan ibadah kolektif. Puasa bukan ibadah individu yang dikerjakan oleh orang per orang, tidak. Namun puasa ini adalah ibadah bersama kaum muslimin yang penentuannya wajib ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin, bukan ditentukan oleh pemimpin ormas atau ditentukan oleh orang-orang lain selain penguasa kaum muslimin. Buktinya Abdullah bin Umar mengabarkan hilal yang dia lihat kepada Nabi yang ketika itu menjadi pemimpin. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun. Hari puasa adalah hari di mana kalian semua wahai umat Islam melaksanakan puasa. Hari raya Idul Fitri adalah di mana kalian semuanya berhari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha adalah di mana kalian semuanya menyembelih hewan-hewan kurban kalian.
Di sini ada erat kaitannya bahwa ibadah puasa, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, penentuannya adalah kembali kepada pemimpin yang ini merupakan ibadah kolektif dikerjakan bersama kaum muslimin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan dalam kemaksiatan. Dan alhamdulillah, pemimpin di negeri ini menetapkan masuknya Ramadan dengan cara yang telah ditentukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan masuknya Idul Fitri sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ru'yatul hilal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata Sya'ban 30. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Namun kalau terhalangi bagi kalian, genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Maka apalagi yang menghalangi kita untuk tidak mendengar dan taat kepada pemimpin, terutama dalam mengikuti kebijakan pemimpin menentukan Ramadan atau menentukan hari raya. Kemudian kedua, ma'asyiral muslimin, tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala gembleng hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Ibadah puasa ini benar-benar memunculkan tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ibadah puasa Allah spesialkan dalam sabdanya atau dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu pasti untukku, kata Allah, bukan untuk yang lain. Dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya demi untuk aku. Dan memang ibadah puasa ini, ma'asyiral muslimin, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu bisa nampak di hadapan manusia sehingga masuk riya, masuk sum'ah, hilang keikhlasan seseorang dalam ibadah-ibadah lain. Orang sholat, ada perbedaan antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Anda misalnya kita melihat orang-orang yang ada di sini, tentu Anda bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang tidak sholat. Ketika Anda ditanya mana yang sedang baca Quran dan mana yang sedang tidak baca Quran, ada perbedaannya. Yang pegang mushaf, ini baca Quran. Sedangkan yang tidak pegang mushaf, ini tidak baca Quran. Haji atau umroh, ada perbedaan di situ antara yang haji dan yang tidak haji. Oh, yang haji ini yang pakai kain ihram, sedangkan yang tidak haji tidak mengenakan kain ihram. Ada perbedaan. Tapi kalau puasa apa bedanya? Ini sekarang sudah malam. Andaikan ini masih siang hari, kita masih dalam kondisi puasa. Apa yang menjadikan Anda yakin orang di sebelah Anda sedang berpuasa? Apakah karena bau mulutnya yang tidak sedap? Belum tentu juga. Apakah karena wajahnya yang pucat berarti menandakan dia puasa? Belum tentu. Apakah karena bawaannya yang lemes sehingga kita pastikan berpuasa? Belum tentu juga. Maka nggak ada yang tahu dia berpuasa atau tidak kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan dilakukan oleh Allah. Kita ketika puasa itu memiliki kesempatan yang banyak untuk makan dan minum tanpa diketahui oleh orang lain. Kita masuk ke dalam kamar, gak ada orang yang melihat, gak ada CCTV yang merekam. Di depan kita dihamparkan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang segar. Kalau kita memang benar-benar puasa, kita tidak akan menyentuh makanan itu, tidak akan menyentuh minuman itu. Kenapa? Padahal gak ada orang, gak ada yang melihat. Kita minum, makan di kamar sendirian, kemudian kita keluar dari kamar menampakkan diri sebagai orang yang berpuasa. Apakah bisa? Bisa. Tapi kenapa tidak mengerjakan? Kenapa kita tidak mengerjakan? Tidak lain tidak bukan karena puasa ini memang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasa kita bisa berikan kepada Allah secara totalitas, maka terapkan itu pada semua ibadah-ibadah Anda. Salat Anda, bacaan Quran Anda, sedekah Anda, zikir Anda, haji Anda, umroh Anda, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkontaminasi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa."
tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas maknanya adalah murni 100% ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan kepada selain Allah SWT. Kemudian jemaah yang dikatakan Allah, di antara pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini adalah tentang tauhid al-asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Di antara sifat Allah yang ditetapkan berkaitan dengan Ramadan adalah sifat al-ulu. Allah itu berada tinggi di atas. Dari mana atau apa dalilnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan? Ayat yang sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kalau Al-Quran kita yakini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya turun dari bahasa apapun, turun itu dari atas ke bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas, dan ini akidah yang ditetapkan sejak zaman sahabat dulu sampai detik ini. Ahli sunnah meyakini Allah berada tinggi di atas. Berapa banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menegaskan demikian. Allah SWT mengatakan misalnya, Aamintum man fis sama' ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas? Kalau dia menimpakan kepada kalian merasa aman dari zat yang berada di atas. Siapa yang dimaksud di atas? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'." Tidakkah kalian percaya kepadaku? Kata Nabi kepada orang-orang Quraisy. Padahal aku, kata Nabi, adalah kepercayaan yang berada di atas. Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dikatakan oleh Allah, di antara akidah yang bisa kita ambil, bisa kita petik di bulan Ramadan adalah yang berkaitan dengan syafaat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya syafaat, bahwasanya syafaat itu ada, dan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Allah memang mengistimewakan sebagian hamba-hambanya dengan membagi-bagi syafaat pada hari kiamat, namun dengan izin Allah dan ridha dari Allah. Para malaikat mereka semuanya diberi keistimewaan bagi-bagi syafaat, tapi dengan izin Allah. Para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah istimewakan dengan bagi-bagi syafaat di hari kiamat. Kemudian orang-orang soleh juga bagi-bagi kiamat. Ya, semua diistimewakan dengan membagi-bagi syafaat. Tapi ada juga yang bagi-bagi syafaat, yaitu berupa puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca. Kata Nabi SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Nabi mengatakan Al-Quran dan juga puasa itu akan memberikan syafaat pada seorang hamba di hari kiamat kelak. Maka seorang berusaha membaca Al-Quran, berusaha berpuasa di bulan Ramadan dengan niatan dan mengharap dari Allah agar dia mendapatkan syafaat melalui puasanya dan juga melalui bacaan Qurannya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran akidah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik kita agar kita tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir.
tidak mengekor dengan orang-orang kafir, terutama dalam perkara-perkara keyakinannya atau dalam perkara ibadahnya atau yang menjadi kekhususan dan karakteristik orang-orang kafir. Dari mana ini kita ambil? Nabi SAW mengatakan tentang makan sahur. Makan sahur, kalau kita makan sahur hanya sekedar untuk supaya nanti siang nggak kelaparan. Kita tahunya makan sahur cuma itu aja. Padahal Nabi SAW mengatakan al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasanya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Maka dengan makan sahur ini Allah mendidik kita agar jangan sampai kita mengekor kepada orang-orang kafir, terutama dalam ibadah-ibadah mereka atau perayaan-perayaan mereka. Namun memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara sebagian kaum muslimin yang mengekor kepada orang-orang kafir, baik dari segi penampilannya atau dari segi akidahnya atau dari segi ibadahnya, gaya hidupnya, mengekor kepada gaya hidup orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kelak kalian sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob biawak di gurun pasir sana, kalian akan ikut nyemplung ke sana. Para sahabat mengatakan al-yahudu wa nasara, apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ada banyak sekali pelajaran-pelajaran akidah yang ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Namun yang singkat ini semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk terus menggali faedah-faedah atau ibroh-ibroh akidah yang ada di dalam ibadah Ramadan ini, agar kita kelak keluar dari bulan Ramadan bukan hanya amal solehnya saja yang baik, namun akidahnya juga baik. Karena apa manfaatnya amal soleh yang banyak, namun kalau itu dibangun di atas akidah yang bobrok, dibangun di atas akidah yang sesat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla senantiasa menggandengkan antara amal soleh dengan akidah. Allah senantiasa menggandengkan bahwa dua hal ini ibarat seperti ruh dan jasad, tidak bisa terpisahkan. Allah mengatakan wa may ya'mal minas solihati aw man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, tidak, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, yaitu memiliki akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita dari segala macam syubhat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dan memperbaiki amal soleh kita. Kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi amal soleh kita diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.